Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas tafsir Jalalain, dan kini kita akan membahas ayat 47 ya, 47 dan 48 dari surat Al-Baqarah. Dan kita tidak sendirian, akan ada yang membacakan ya. Teh Dike, Teh Wini yang ada di sekitar kita, juga Parih, Pakih, Pais ya, dan semuanya saja. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong bacakan Teh Dike. Ya Bani Israil. Ya Bani Israil. Ya Bani Israil, wahai anak keturunan Israel. Bani Israel itu anak cucu Israel. Israel itu nama lakob ya, Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub ini mendapatkan julukan yaitu Israel. Israel itu artinya kalau dalam bahasa Arab fisabilillah atau mujahid fisabilillah. Jadi ayat ini diserukan kepada Bani Israel. Nah, akan tetapi sebetulnya bukan hanya kepada Bani Israel, tetapi kepada kita juga ya, yang mungkin ada persamaan dengan Bani Israel. Ya, dilanjutkan. Udhkuru ni'matiyallati. Iya, udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Udhkuru, hendaklah kalian ingat ni'matiyallati, kepada nikmatku yang alati, yang an'amtu aku berikan ya, nikmat tersebut alaikum, kepada kalian. Bisyukri alaiha. Iya, bisyukri. Coba tafsirnya setelah mana tadi? Syukri Udhkuru ni'matiyallati alaikum ya. alaikum bisyukri alaiha. Iya, an'amtu alaikum bisyukri alaiha. Bisyukri dengan bersyukur, alaiha terhadap nikmat tersebut. Bito'ati dengan taat kepadaku, bito'ati dengan taat kepadaku. Wa anni faddaltukum. Wa anni faddaltukum, dan sesungguhnya aku mengunggulkan kalian. Ai aba'akum. Yaitu bapak-bapak kamu kalian ya, jangan GR. Jangan GR orang-orang Bani Israel. Yang dimaksud mengunggulkan kalian itu yaitu aba'akum, bapak-bapak kalian. Nah, siapa bapak-bapak kalian itu? Ya, ada misalnya Nabi Yakub itu sendiri, Nabi Ishak yang ada di atasnya, dan nabi-nabi yang lain. Ya, wa anni faddaltukum ai aba'akum, yaitu bapak-bapak kalian. Alal alamina. Alal alamina, di atas alam ini. Alimina zamanihim. Iya. Alimi zamanihim. Alami zamanihim, yaitu manusia pada zamannya, pada zaman mereka. Jadi bukan Bani Israel yang sekarang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan. Mau dibilang manusia bagaimana? Apakah lebih bagus dari hewan atau tidak? Kalau perilakunya seperti yang kita saksikan sekarang, membantai, membunuh anak-anak kecil, ibu-ibu, orang tua yang tidak berdosa, yang tidak berdaya, masyarakat yang tidak bersenjata,
ya mereka bantai, sedang sahur mereka bantai, tempat ibadah dihancurkan, ya rumah sakit dihancurkan. Apakah ini manusia atau binatang? Ya, kalau itu kenyataannya, jadi yang unggul itu bukan mereka, tapi bapak-bapak mereka, aba akum, ya. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah alami zamanihim, yaitu orang-orang yang ada pada zamannya. Nah, sekarang ayat yang ke 48. Wattaku, ya. Coba dibaca lagi. Wattaku khofu yauman. Wattaku, dan takutlah kalian. Wattaku, dan takutlah. Khofu, takutlah. Yauman. Ya, yauman pada suatu hari atau kejadian pada satu hari. La tajzi, yang tidak akan apa? Tidak dapat membela. Ya, la tajzi, yang tidak dapat membela atau membalas. Fihi, pada hari tersebut. Nafsun, satu jiwa. An-nafsin, terhadap jiwa yang lain, ya. Ya, syai'an, sedikit pun. Jadi yang harus ditakutkan itu adalah pada satu hari nanti, ya, yang suatu jiwa tidak akan dapat membela atau membalas kepada jiwa yang lain. Katakanlah di dunia ini seorang ayah yang membiayai mendidik anak. Nah, anak itu tidak akan membalas kepada ayah tersebut. Atau ketika anaknya berada di neraka, nah ayah itu tidak akan bisa membalas. Nah, yang akan dapat membalas atau membela itu adalah amal-amal kalian. Amal-amal kita itulah yang akan membela. Ya, jadi katakanlah orang-orang yang ada di sekitar, ya, apakah saudara, apakah orang tua atau anak, ya, atau pimpinan, apalagi pimpinan partai, begitu ya, itu tidak akan bisa membela. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya, suatu jiwa tidak akan bisa membela kepada jiwa yang lain atau kepada orang yang lain. Nah, yang akan membela kita adalah amal-amal kita dengan izin Allah, gitu. Coba dilanjutkan. Wahwa yaumul kiamati. Wahwa, dan dia, yauman tersebut, hari tersebut adalah yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi hari tidak akan ada yang bisa membela, yaitu pada hari kiamat. Kalau sekarang ini kan, ya, banyak orang yang melanggar hukum, apakah itu menteri, apakah itu anggota DPR, apakah bupati atau gubernur. Sekarang di dunia masih ada yang bisa membela, yang sama-sama melakukan kejahatan. Jadi yang membela yang jahat adalah jahat sendiri, jahat juga sama, gitu ya. Iya, begitu dalam kasus misalnya pengoplosan di Pertamina, begitu ya, yang sampai triliunan, ya, ruginya, ya, belum lagi kerugian pada masyarakat. Ini yang ditipu rakyat, ya, tapi dibilangnya yang rugi negara. Nah, orang bertanya, begitu ya, yang dihitung itu kerugian terhadap negara, belum lagi kerugian terhadap masyarakat. Nah, apakah itu hanya direktur Pertamina saja? Apakah menterinya tidak terlibat? Apakah presidennya bisa tidak terlibat? Ya, mungkin kalau di dunia ini bisa disembunyikan, ada yang membela, tapi pada hari akhir nanti, pada hari kiamat, itu tidak akan ada yang bisa membela. Ya, oleh karena itu dari hari ini, peringatan dari ayat ini, wattaku, hendaklah kalian takut, yauman, pada satu hari nanti, la tajzi,
ya, yang tidak akan bisa membela atau membalas nafsun suatu jiwa an nafsin sayan terhadap jiwa yang lain sedikit pun, yaitu pada hari kiamat, yaumal kiamah. Ya, dilanjutkan. Wala tuqbalu bitta'i wal ya. Ya, wala tuqbalu bitta'i dengan huruf ta, atau ya wala yuqbalu dan tidak bisa dan tidak diterima, ya. Bitta'i. Iya, bitta'i dengan huruf ta. Kalau dengan huruf ta berarti wala tuqbalu. Wayai dan ya berarti wala yuqbalu. Nah, ya-nya itu di awal. Wala yuqbalu dan tidak diterima, ya. Minha dari jiwa tersebut syafaatun syafaat, ya, tidak akan diterima syafaatun syafaat. Laisa laha syafaatun fatuqbalu. Ya, yaitu laisa laha, tidak ada bagi jiwa itu syafaatun syafaat fatuqbalu yang lalu dapat diterima. Jadi tidak ada syafaat yang dapat diterima oleh jiwa tersebut. Tidak ada syafaat, ya. Pamalana min syafi'ina. Ya, pama maka tidak ada lana bagi kami min syafi'ina, orang yang akan memberikan syafaat. Tidak akan ada. Wala yu'khadu ya. minha. Wala yu'khadu dan tidak diambil atau tidak diterima minha dari jiwa tersebut adlun itu tebusan. Fidaun. Iya, fidaun tebusan. Walahum yunsoruna. Walahum dan mereka tidak yunsoruna mendapatkan pertolongan. Yumna'una min azabillah. Ya, yumna'una dicegah dari azab Allah. Jadi tidak ada yang menghalangi mereka dari azab Allah. Azab Allah akan tetap diterima oleh mereka. Nah, jadi saudara sekalian, ada 3 hal, berapa hal ya? Ada 4 mungkin ya yang dapat dicatat di sini. Pertama, yang harus diingat oleh kita adalah bahwa pada hari kiamat nanti suatu jiwa tidak akan dapat membela, ya, jiwa yang lain. Tidak ada yang dapat membela orang lain. Anak tidak bisa membela orang tuanya, orang tua tidak bisa membela anaknya, istri tidak akan membela suaminya, suami juga tidak akan membela kepada istrinya atau kepada suaminya tadi, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, wala yuqbalu minha syafaatun. Syafaat itu tidak akan diterima. Begitulah kalau ada yang memberikan pertolongan, memberikan syafaat, mendoakan, tidak ada yang dapat diterima, ya, kecuali atas izin Allah. Jadi segala-galanya pada hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala tukhadu minha adlun. Tebusan juga tidak akan diterima, ya. Mungkin di dunia ini ada orang yang kaya, konglomerat, ya, miliarder, triliuner, ya. Mungkin di sini orang-orang yang saya sebutkan tadi bisa melakukan apapun karena bisa ditebus dengan uang, ya. Jadi katakanlah orang yang bersalah tidak kena hukuman berat karena apa? Karena hukum bisa dibeli. Nah, kalau di akhirat nanti tidak akan bisa. Wala tukhadu minha adlun, tebusan tidak akan bisa diterima, tidak akan bisa diberikan. Ya, dan yang keempat, walahum yunsorun, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, ya. Jadi kalau membela, siapa yang akan membela selain Allah? Ya, tidak akan ada. Yang bisa membela hanya Allah. Yang kedua, tidak akan ada yang memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Yang ketiga, tidak akan ada tebusan. Tebusan tidak akan diterima, ya,
kecuali atas izin Allah, dan yang keempat, tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan. Itu yang harus diingat oleh kita semua, ya. Jadi bukan hanya untuk Bani Israel, tapi juga untuk kita semua. Saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kajian yang berikutnya, yaitu Al-Baqarah ayat yang ke-49, pada pertemuan yang akan datang kita bahas. Terima kasih. Nasrul minal wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.